warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah, renungkanlah apa yang telah engkau lakukan di masa lalumu untuk masa depanmu atau masa yang akan datang. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, para bini sepuh, segenap takmir masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan semoga selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bangun dalam keadaan iman Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Betapa bersyukurnya kita karena kita bangun dalam keadaan ridha kepada Allah, ridha atas apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Bagaimana kemudian kita tunduk dengan Islam kita dan kita menunjukkan kesiapan ketundukan kita bahwa kita memohon semoga kita selalu dibimbing dengan rahmat Allah sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita minta itu semoga kita yang hadir, yang mendengarkan ini Allah anugerahkan dengan rahmat Allah kepada kita semua umur yang panjang untuk beribadah. Allah berikan kita semua dengan rahmatnya keluasan rizki yang halal, yang barokah, yang menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun terus berterima kasih kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad.
Semoga dengan rasa terima kasih kita, dengan mengucapkan sholawat salam kita, kita semua selalu dirahmati Allah dengan keikhlasan, dengan istiqomah untuk membasahi lisan kita ini dengan sholawat dan salam, sehingga kita mendapatkan barokah sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita rahmatnya untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau sedikit demi sedikit, istiqomah. Semoga dengan rahmat Allah kita bisa kafah, kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling membahagiakan kecuali kita berada di tempat yang Allah muliakan di atas bumi ini, di taman-taman surga yang ada di atas bumi ini, seperti majlis yang kita hadir pada kesempatan ini. Hari ini kalau saya tidak salah, karena memang kalendernya kan banyak ya, macam-macam. Hari ini kita ini berada di tanggal 24 kalau saya tidak salah, antara 24-25 lah. Berarti kurang beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Maka sebagaimana yang pernah saya sampaikan, muhasabah kita tadi berkaitan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Usia kita ini bagaimana? Saya sampaikan, usia itu durasi ketika kita dihidupkan oleh Allah sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Tapi umur itu bagaimana kita menggunakannya untuk penghambaan, taqarrub, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid ini yang mengelola disebut dengan takmir, memakmurkan. Jadi di situ banyak kebaikan, makanya disebut umur. Banyak orang berkata, iku wonge sik enom, tapi koyok wis sepuh, dewasa. Banyak orang usianya muda tapi perilakunya seperti orang dewasa. Tapi mohon maaf, sebaliknya banyak yang usianya sudah dewasa tapi perilakunya seperti anak kecil. Di situ umur, Pak. Makanya kita diajarkan ya, ketika memasuki usia 40, Masya Allah, usia 40 ini usia emas ini. Kalau kata para kaul ulama, pendapat ulama, seorang hamba kalau dia sudah memasuki usia 40, laki perempuan 40 tahun, itu adalah prasasti awal. Kalau di usia 40 dia baik, maka insya Allah ke akhir dari hidupnya dilimpahi dengan kebaikan. Di situ perannya. Makanya kita berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ya Allah, kita minta kepada Allah, jadikanlah aku ini, hambamu ini dari golongan yang bersyukur. Atas apa? Atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian apa? Agar supaya aku ini tetap mengamalkan amalan soleh. Agar supaya tetap melakukan amal soleh. Kemudian perbaiki urusanku ya Allah, keturunanku ya Allah. Sesungguhnya aku bertaubat, dan jadikan aku sebagai bagian dari umat Muslim. Jadi waktunya sudah, poinnya sudah. Makanya Pak, suatu saat ada satu kisah dari seorang soleh namanya Haris.
Ini beliau bercerita dalam satu kitab itu, marartu bi rajulin minal ubad bil Basrah. Suatu saat saya melewati seorang ahli ibadah di kota Basrah. Basrah itu mana, Pak? Irak, bukan Kuadengan ya. Basrah dikasih Kuadengan, tidak ada. Wahwa yabki, orang ini nangis, Pak. Fasa'altu, maka kemudian aku bertanya kepada dia. Fasa'altu, maka aku bertanya kepadanya, mayu begika, apa yang membuat kamu itu menangis itu apa? Dia bilang, saya ini telah banyak melepaskan umurku. Abki ala ma farrattu min umri. Saya ini telah banyak melepas umurku, saya telah banyak menyia-nyiakan umurku. Sedangkan aku belum tahu bagaimana ajalku. Belum tahu. Dan aku belum bisa memahami dengan jelas bagaimana amalku, bagaimana yakin dengan amalku, sanggup untuk kembali kepada Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah. Makanya saya tetap setuju sependapat dengan apa yang dikatakan beliau al-Maghfurlah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wis kalau kita ini sholat, Pak, kalau kita sholat, sadarkan kita ini sudah datang kepada Allah, ya Allah jenengan toto kula. Gitu aja sudah, Pak. Yang paling gampang. Ketika kita sholat menghadap kepada Allah, anggap kita ini seperti kita punya alat elektronik atau kendaraan kita, ketika kita membawanya kepada bengkel atau servis, kita datang kepada Allah, ya Allah panjenengan toto hamba niki ya Allah. Jadi setiap sholat, setiap kita zikir taqarrub kepada Allah, begitu aja sudah. Kita ini tidak tahu, Pak, sangu kita ini bagaimana, modal kita bagaimana, ya Allah. Makanya kemudian pertanyaan besarnya adalah apa kemudian yang kita lakukan, karena kita sudah melaluinya. Kan nggak mungkin, Pak Gusti, coba di rewind, diulang, nggak bisa. Iya kalau apa itu permainan bisa mundur gitu, nyawanya bisa 3, 7 gitu. Terus apa yang kita lakukan? Satu, bahwa jangan pernah, saya ambil satu contoh saja, ini sebagai muqaddimah sebelum pembahasan kita. Ambil contoh satu saja. Mari kita berusaha tetap menjadi orang soleh. Kalau bahasa sekarang, jangan pernah capek menjadi orang baik. Nah itu, jangan pernah capek untuk menjadi orang baik. Ngoten nggih, Bu? Coba mana ada ibu bosen jadi orang baik kepada putra atau putrinya? Tidak ada. Sama bapak juga. Di mana ada bapak bosen menjadi orang yang baik, menjadi malaikat kepada putra-putrinya? Tidak ada. Tidak ada. Pertanyaan besarnya, kenapa kemudian? Karena orang yang baik itu, Pak, ternyata banyak yang mendoakan. Surat Al-Mu'min ayat 7, 8, 9. Masya Allah. Malaikat-malaikat itu mendoakan orang-orang yang baik, mendoakan orang-orang yang mau bertaubat, mendoakan orang-orang yang baik dari golongan orang tuanya, putranya, keturunannya.
Shallu ala Nabi Muhammad. Minimal, coba minimal setiap orang yang sholat mendoakan orang soleh. Itu percakapan ketika tahiyat akhir. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Katut ikut didoakan itu. Makanya dalam hadis Bukhari disebutkan, jika kalian mengucapkan kalimat itu, salam tadi itu, maka asobat ini akan sampai, akan diperoleh oleh siapapun, orang-orang yang sholih, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Masya Allah. Ini contoh saja ini. Jadi kalau kita ini masih soleh itu bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada orang-orang sekitar kita. Selama kita masih menebar kebaikan, melakukan kebaikan, menyebar kebaikan kepada orang sekitar kita, insya Allah kita masih termasuk dari orang-orang yang mendapatkan barokah doa-doa tersebut. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah, termasuk dari golongan ini. Amin Allahumma amin. Ini banyak sebenarnya materinya. Ya, itu saja, satu aja. Sebagai contoh orang yang soleh, orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan dari umur, ya, yang dimilikinya, supaya tidak hampa, kosong durasi waktu usia yang diberikan Allah kepadanya. Nanti kalau sudah tulu, saya diingatkan ya, tulu ini kayaknya 41 ya, 541. Iya. Baik. Pada pembahasan terakhir kita mengkaji tentang zikir ketika keluar dari rumah. Ya, betul ya? Bukan. Zikir memasuki rumah. Ya. Bahwa saya ulang sedikit, dalam Sahih Muslim dari Jabir diceritakan bahwa saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila seorang laki-laki atau perempuan, ya, apabila seseorang memasuki rumahnya, kemudian dia mengingat Allah ketika memasuki rumahnya dengan doa, dengan zikir, ketika dia makan, menyantap hidangan di dalam rumahnya, berkata syaitan, "La mabita lakum wala asya'a." Kalian semua, dia bilang ke temannya, kalian semua tidak mempunyai tempat di rumah hamba Allah ini. Kalian semua tidak bisa makan makanan hamba Allah yang ada di rumah ini. Jadi kalau masuk ke rumah, kemudian ulu salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," dijawab, tambah berkah ini Pak. Kadang ya, kita masuk tapi nggak dijawab. Assalamualaikum, diem. Ada. Kadang ditegur, loh nggak dijawab. Aku jawab tapi dalam, wes kayak soal jawab pisan. Untung aku mau gak salam nang jero ati. Wah, repot ini. Iki do film podo sakti ini Pak ya. Masyaallah. Itu barokah itu. Kalau salam dijawab, kata Nabi. Dalam hadis yang lain diceritakan itu barokah. Ada yang kemudian ketika masuk rumah, Assalamualaikum, ditambahi membaca Al-Ikhlas biar rezeki. Ada yang kemudian dibacakan macam-macam. Poinnya adalah zikrullah, mengingat Allah masuk itu.
Jadi kalau kita sudah masuk ke rumah kita, menguluk salam, mengucapkan salam, maka syaitan yang mengikuti kita, hati-hati kalau keluar Pak. Jangan kira Bapak sendirian. Halo, Bapak kalau keluar sendirian apa? Hati-hati. Makanya itu nggak tahu ya, wallahu a'lam. Coba Bapak kalau nggak percaya keluar rumah nggak pakai sandal, terus tidur nggak usah cuci kaki, malam gero-gero Bapak ya. Iya. Ya walaupun nggak semuanya mungkin. Itu. Jadi kalau keluar itu uluk salam, setan ini nggak bisa ikut masuk ke dalam rumah. Iya. Tidak bisa ikut makan. Loh makannya gimana? Apa? Saya pernah sampaikan toh ini. Makannya itu udah kayak kita. Oh, ini nasi mandi, biryani gitu. Enggak gitu. Tapi isi saripatinya, lubenanya, nah, itu yang diambil. Nah, kalau sudah diambil saripatinya, manfaatnya apa yang kita peroleh? Ampas. Makan ya enggak kenyang, enggak memberikan manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi sebaliknya, wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala inda dukhulihi. Tapi sebaliknya kalau masuk ke rumah tapi dia tidak mengucap, berdoa, berzikir tentang Allah, maka kata syaitan ini bilang, kalian disediakan tempat di rumah ini, kalian diberi bagian dalam hidangan ini. Na'udzubillahi min dzalik. Wa fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abu Daud an Abi Malik al-Asy'ari, dari Malik Asy'ari, Abi Malik Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walijar rajulu baitahu falyaqul, apabila seseorang keluar dari rumahnya, hendaklah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Ini kalau mau keluar. Oh maaf, kalau mau masuk ini. Jika kalian, ya Allah, jika kalian ingin memasuki suatu rumah, maka hendaklah berdoa, ya Allah, aku memohon kebaikan ketika aku masuk dan ketika aku keluar. Jadi berdoa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji, dan kebaikan ketika keluar. Jadi waktu masuk, ya Allah, aku memohon kebaikan ketika aku masuk ke rumah, dan aku memohon kebaikan ketika aku keluar dari rumah. Bismillahi walajna, dengan namamu ya Allah aku memasuki rumah, wa bismillahi kharajna, dengan namamu ya Allah aku keluar dari rumah. Allah mek ngono tok atik ruwet ngoten nggih. Wah, jangan gitu. Kita ini semuanya, gimana kata orang Sumatera ini? Sendi bersara, gimana? Ah, itu Bu, iya Bu. Itu. Jadi semuanya itu sudah menyatu dalam diri kita. Jadi semua ini menjadi bagian. Makanya dibilang satu-satunya agama yang mengatur dari bangun sampai tidur lagi ya Islam ini. Semuanya diatur luar biasa. Wa 'alallahi rabbuna tawakkalna, dan kepada Allah lah kami ini bertawakal. Tsumma liyusallima ala ahlihi, baru kemudian setelah itu dia mengucapkan salam kepada keluarganya. Jadi ketika kita pulang ke rumah, kita berdoa itu, ya Allah, kami memohon kebaikan dari memasuki rumah, dan kami memohon kebaikan dari keluar rumah.
Ya Allah, dengan namamu kami memasuki rumah, dengan namamu ya Allah kami keluar dari rumah, kemudian kepadamu ya Allah kami mempasrahkan semua urusan, kami tawakal, baru kemudian ulu salam. Monggo sareng-sareng nggih, saya duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbuna tawakkalna wa 'ala Allahi rabbuna tawakkalna. Jadi itu, Allahumma nas'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'ala Allahi rabbuna tawakkalna. Hafal. Rabbuna. Iya. Wa 'ala Allahi rabbuna tawakkalna. Wa fi Tirmidzi an Anas qala. Yang berikutnya dari Imam Tirmidzi dari Anas berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani idza dakhalta ala ahlika fasallim. Ini yang saya sampaikan tadi. Wahai anakku, jika kalian memasuki atau datang ke keluargamu, fasallim, hendaklah kalian mengucapkan salam. Kenapa? Takun berkatan alaika wa ala ahli baitika. Maka kamu ketika mengucapkan salam kepada keluargamu, itu akan menjadi barokah bagimu dan bagi keluargamu. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Jadi jangan remehkan itu. Kita masuk ruangan, assalamualaikum, berkah kepada kita dan berkah kepada yang ada di ruangan itu, di rumah itu. Masya Allah, ini kan remeh Pak ya. Cuma gitu aja, tapi barokah. Masya Allah, dampaknya loh besar. Saya ingat dulu, Masya Allah, ada orang punya masalah itu, dia saya beritahu, sudahlah baca istighfar saja. Loh, istighfar ya Pak? Nah mintanya yang apa kata saya? Katakan Quran gak mungkin, berat. Terus istighfar, ternyata istighfar itu kan memudahkan semua urusan. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrar wa yumditkum bi amwalin ila akhiril ayat. Banyak istighfar, mudah. Salam ini kan cuma salam gitu aja, gitu. Remeh tapi kan kemudian Masya Allah dampaknya luar biasa. Ini contohnya akan menjadi